Seorang wanita bekerja menjadi sopir truk membawa hasil panen untuk dijual ke warga. Dirinya terlihat bahagia, namun di balik semua itu ternyata dia menyimpan dendam pada ibunya karena meninggalkannya saat dia masih butuh perhatian. Hingga suatu hari ibunya tiba-tiba muncul membuat dirinya tidak bisa berkata apa-apa. Film dengan judul Deco K Trucker Anna dirilis tahun 2014 lalu. Mari kita bahas. Seorang wanita bernama Anna kala itu berada di pinggir sawah dengan mobil pickupnya, bersiap dan akan melakukan pertandingan bersama lawannya yang bernama Koji. Mereka bukan tanding balapan, tapi mencari siapa yang paling berani di antara mereka. Mereka mau adu banteng. Ya miriplah seperti adegan Crow Zero saat Serizawa berhadapan sama polisi. Anna dengan gagah berani dan pantang mundur ternyata menjadi pemenangnya. Anna pulang ke rumah, tinggal sendirian di rumah, dan tak lama ada seorang pria bernama Manabu datang membawakan makanan hangat untuknya. Rumah Anna ini berantakan, baju di mana-mana dan tak terurus. Sudah lama Anna tinggal seperti ini dan itu menjadi perhatian dari Manabu. Padahal rumah Anna ini bersih, terawat dan hangat karena ada ibunya Anna yang bernama Kimiko. Tapi semua itu berubah. Dulu saat Anna masih anak sekolahan, dia masih bersama ibunya, membantu panen hasil kebun lalu dijual sama warga sekitar. Tapi Kimiko punya hobi lain, seperti suka mencari batu berharga yang tertimbun di dalam tanah. Kala itu saja, Koji menemukan batu yang sepertinya mahal di truknya Kimiko. Awalnya gak dijual, tapi karena Koji sangat tertarik akhirnya dilepas. Karena ketertarikan Koji membuat Kimiko jadi pengen mencari batu lain dan berniat meninggalkan Anna sendirian sementara. Kimiko berbicara dengannya sambil memperlihatkan sejumlah uang untuk bertahan hidup selama dia pergi. Sayangnya respon Anna sepertinya kurang baik. Dia tidak ingin ibunya pergi. Tapi di pagi harinya Kimiko sudah nggak ada, meninggalkan surat dan uang serta mobil pickupnya. Namun suatu hari Kimiko pulang tapi Anna tidak menyadarinya. Justru Manabu lah yang tahu kalau Kimiko telah kembali. Manabu memberitahukan kabar gembira ini pada Anna, tapi sepertinya dia tidak gembira sama sekali. Ada apa? Di sisi lain, Kimiko mendatangi Koji memperlihatkan lalu memberikan batu berharga yang dia dapatkan. Malamnya Koji mengantarkan Kimiko pulang, tapi Anna tetap tidak senang. Mungkin Anna masih kesal ibunya meninggalkannya saat dia masih butuh perhatian. Itu memang hal yang wajar sih, mengingat Anna harus berjuang sendirian meski dikasih uang. Hubungan mereka masih canggung. Anna seolah-olah melihat ada orang asing berada di dalam rumahnya. Bahkan Anna juga gak mau makan masakan ibunya di rumah dan lebih memilih pergi ke rumah Manabu. Dia masih kesal sama ibunya. Manabu berusaha menenangkan dan memberikan pengertian supaya Anna terbuka hatinya, sambil mencoba mengambil kesempatan, tapi Anna menolak. Kurang beruntung. Di sisi lain, justru Koji yang menang banyak bersama Kimiko. Mereka udah sama-sama saling kenal, Kimiko juga udah lama gak disentuh, akhirnya terjadilah sesuatu di antara mereka. Ya, tahulah ya. Esok harinya muncul pria botak bernama Kito mencari keberadaan Kimiko. Dia bersama anak buahnya mencegat Koji sambil bertanya di mana Kimiko berada. Koji gak bisa berbohong karena digebukin. Kito datang untuk menagih hutang-hutang Kimiko padanya. Jika tidak, Anna akan menjadi korbannya. Kimiko berusaha pinjam uang sama Koji, namun sayangnya Koji gak punya uang sebanyak itu. Dia meminta bantuan pada Manabu. Meski hanya dapat sedikit, setidaknya Kimiko berusaha membayar hutangnya. Kimiko minta beberapa hari lagi untuk melunasi hutang-hutangnya dan janji gak akan kabur-kaburan. Sayangnya Kito gak puas, dia meminta anak buahnya buat geledah rumah Kimiko. Anna melihat rumahnya dibongkar dan gak terima. Berusaha ngelawan tapi malah digituin. Beruntungnya belum sampai dalam karena Manabu muncul dan menolongnya. Manabu ingin membantu Anna tapi Anna menolak. Dia membawa uang yang diberikan ibunya dulu untuk menebus hutang-hutang ibunya. Dari belakang Manabu diam-diam mengikuti. Kimiko kesal karena Anna memberikan uang itu pada Kito. Tapi pada akhirnya Kimiko minta maaf sama Anna karena ulahnya hidupnya mereka jadi berantakan. Awalnya terlihat selesai sih masalah, tapi Kito gak puas kalau belum mencicipi Anna. Malam itu hampir saja terjadi perkaosan. Beruntung Manabu muncul menodongkan senjata pada mereka. Terjadi kekacauan karena Kito melawan.
Manabu dibantu Kimiko hingga Kito dan anak buahnya ditangkap polisi. Sejak kejadian itu, Kimiko dan anak kembali berbaikan, berjualan sama-sama, tertawa bersama lagi. Tapi esok paginya ternyata Kimiko menghilang lagi, hanya meninggalkan sepucuk surat. Ana bertanya pada warga tentang keberadaan ibunya, namun tidak ada yang melihat, termasuk Manabu. Ana curhat sama Manabu tentang ibunya, hingga mereka terbawa suasana dan endingnya mereka malah begituan di atas pickup. Tapi Ana sudah tidak marah seperti dulu, dia sudah terbiasa hidup sendirian. Apalagi kini ada Manabu yang selalu ada buatnya. Ya, itulah tadi alur cerita film Dekokei Tracker Ana. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan sampai jumpa lagi.